Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini masih bahas ROBD ya. ROBD global yang bisa dipastikan itu fix scam ya, mengundur-ngundur waktu. Dan kemarin terakhir main tenis. Kalau kata Pak Chandra Teja itu main tenis ya, maintenance itu 20 hari. Ya itu udah pastilah scam ya. Udah pasti scam. Nah, untuk orang awam yang sedang terjerumus ya, terjerumus di platform serupa ROBD, contohlah Redford dan yang lainnya, khususnya modus trading. Itu kalian tuh harus hati-hati ya. Kalau dibilangin itu, mohon maaf nih ya, jangan ngeyel. Udah pertama nggak tahu, kedua terjerumus, ketiga ngeyel, udah parah itu ya. Jadi tujuan konten-konten saya ini yang membongkar Ponzi supaya orang awam tidak terjerumus gitu ya. Supaya tidak ada bebek-bebek dungu baru yang bermain Ponzi gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya semua yang diuntungkan itu tidak akan sebanding dengan semua yang akan dirugikan pada akhirnya gitu. Memang ROBD juga ya, banyak yang komen, mungkin leadernya, mentor-mentor Ponzi-nya gitu ya, membuli saya. Bukan hanya ROBD, dari sejak pertama kali saya membongkar kurang lebih 1 atau 2 tahun ke belakang gitu ya, itu banyak bulian terhadap saya. Ya, itulah resiko ya. Resiko mengatakan kebenaran itu memang selalu ada tantangan, teman-teman ya. Karena apa? Sering saya katakan, di balik investasi bodong, platform investasi bodong, ilegal gitu ya, mau modusnya apapun itu ada kelompok atau orang ya. Tepatnya ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara dan menjadi penikmat investasi bodong tersebut. Ya kalian memang harus mengakuinya gitu ya. Saya juga mengakuinya. Memang banyak orang-orang yang memang menjadi pemelihara dan menjadi penikmat investasi bodong itu. Gitu ya. Jadi ya untuk orang awam inilah ya dunia investasi bodong. Di balik korbannya itu ada pemeliharanya, penikmatnya gitu. Tapi ya meskipun sering dibully, sering dikatain apalah gitu ya, saya tetap konsisten gitu ya. Ada juga yang bilang, wah edukasi tapi sambil nyari AdSense, sambil nyari uang gitu ya. Ini kan YouTube ya. Konten pun nggak sembarang konten ya, nggak menjerumuskan orang lain. Kalian tahu guru mengajar orang, mengajar siswa, peserta didik, itu kan dapat gaji. Ada nggak guru yang zaman sekarang ya, guru yang mengajar tanpa digaji? Mau nggak? Gitu. Terus dalam hal edukasi, lembaga yang mengedukasi atau apapun itulah ya, itu kan kalau bekerja di sana itu pasti ada tunjangan lah minimal ya, ada gaji seperti itu. Nah kalau dibanding ya, ini bicara soal AdSense YouTube, kalau dibandingkan dengan bulian, wah orang atau kalau Anda jadi saya itu pasti berhenti kalau mentalnya nggak kuat. Berapa sih ya dibanding bulian itu hasil yang saya dapatkan dari YouTube? $100 pun itu udah untung gitu ya, udah lumayan gitu, buat ngopi-ngopi aja itu udah lumayan gitu ya. Enggak lah sampai puluhan juta, $100 pun itu sudah lumayan gitu, buat ngopi-ngopi, buat ngasih orang gitu ya, ngasih jajan orang, itu udah lumayan $100 pun gitu ya. Intinya apa? Semua yang saya dapatkan itu untuk yang selalu komen ya, biasanya leader Ponzi.
AdSense gitu, dapat AdSense nih YouTuber gitu, daripada dapat rabat gacor kan gitu ya. Semua yang saya dapatkan dari YouTube ini nggak sebanding dengan banyaknya bulian dari mentor-mentor YouTube yang memelihara investasi bodong gitu. Tapi saya tetap konsisten. Karena apa? Karena saya yakin saat ini saya berada di jalan yang benar gitu. Membongkar Ponzi, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjerumus di investasi bodong. Ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke ngejar pahala aja sih saya gitu ya. Lebih ke ngejar pahala dan keberkahannya gitu. Saya bisa saja menjadi YouTuber Ponzi bisa mudah gitu ya. Dengan iming-iming dana kaget di awal itu bisa. Kenapa saya nggak memilih menjadi konten kreator atau YouTuber Ponzi? Ya karena itu, uang bukan segalanya bos. Ya. Jadi saya harap YouTuber Ponzi ya, yang tadinya mantan pemain Ponzi, itu sadarlah gitu ya. Kalian itu punya media sosial ya. Dalam hal ini YouTube. Itu gunakan untuk yang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal positif, bukan dalam hal negatif gitu ya. Jadi saya seneng gitu ya kalau banyak YouTuber yang membongkar itu, seneng aja gitu, nggak takut kena saingan gitu, nggak gitu. Karena saya juga jujur dulu itu membongkar Ponzi ini saya inspirasinya dari Pak Chandra Teja dan Pak Roy Sakti gitu. Saya sering nonton gitu. Jujur, saya nggak pernah menyentuh money game Ponzi. Ya, saya tidak pernah bermain money game Ponzi. Menjadi korban pun nggak pernah. Oke, tapi orang-orang di sekitar saya banyak yang menjadi korban money game skema Ponzi. Ada yang meninggal juga, gitu ya. Jadi dari sanalah saya tergerak hatinya untuk membuat konten membongkar money game sama Ponzi. Gitu teman-teman. Nah, misal saya ini ada kawan, sekarang kan ada kawan saya yang Fantastic Four itu ya. Ada Elangpreneur, Bang Elang, ya, ada Muhammad Ilham ITV, ada Kinan juga. Dan saya lihat sekarang sudah banyak yang membongkar juga. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Silahkan komen saja di sini untuk YouTuber yang membongkar money game Ponzi. Jadi saya malah ngucapinnya makasih gitu. Makasih sudah mengedukasi masyarakat. Ya, daripada merekomendasikan lebih baik membongkar gitu. Insya Allah itu berkah gitu, lebih berkah. Bukan nominal yang kita dapatkan yang besar gitu ya. Enggak. Kalian paham sendiri kan dari itu paling berapa sih gitu. Tapi pahalanya dan keberkahannya juga. Setidaknya kita bisa mencegah orang tidak terjerumus ke hal yang negatif. Dalam hal ini investasi bodong, money game, skema Ponzi. Di sini saya bukannya so suci teman-teman ya. Bukannya so suci atau apalah yang sering dikatakan leader Ponzi, mentor Ponzi. Enggak. Manusia itu enggak ada yang sempurna gitu. Enggak ada. Termasuk saya gitu. Tapi kalau saya, kalau sudah jelas itu dilarang, ilegal, haram juga oleh agama, itu kan udah jelas dosanya bagaimana dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang aturan negara, pemerintah, gimana itu yang ilegal itu. Nah seperti itu. Intinya kalau saya tahu benar ini nggak baik, ini dilarang, ini kalau dilakukan itu dosa, ya saya mundur gitu. Kecuali dosa yang nggak pernah terlihat gitu, atau absurd gitu ya, abstrak gitu ya, nggak sengaja itu. Iya, manusia kan nggak ada yang sempurna. Tapi kalau money game Singapura udah jelas ya. Pertama dilarang oleh negara,
kedua diharamkan oleh agama. Setahu saya semua agama gitu. Ya, karena money game skema ponzi itu memang diharamkan oleh agama. Oke, langsung di sini ya. Ada yang komentar, ini dari Mbak Siti Naharin. Halo Mbak Siti Naharin ya. Semoga nonton di channel saya ini. Beliau ini komen, yang mengajak harus kena tangkap. Doni Salmanan aja bisa dikena pasal. Masa mentor culas bebas berkeliaran, gak adil dong. Ya iya harusnya gitu ya. Tapi yang melaporkan itu jangan saya atau jangan orang lain, tapi harus yang korbannya gitu ya. Jadi korban-korban investasi bodong khususnya orang awam, pertama yang harus kalian lakukan itu melaporkan atau minta pertanggungjawaban dari orang yang mengajak kalian pertama kali. Oke, minta pertanggungjawaban. Biasanya pertanggungjawaban kerugian kalian. Misal kalian rugi 500.000, 1 juta dan seterusnya gitu ya. Itu minta pertanggungjawaban sama mentor kalian. Oke, kan mentor atau leader kalian itu manis di awal. Ketika mengajak kalian kan manis, cuan, bukti penarikan dan seterusnya. Dan kalian harus sadari, dari semua kegiatan aktivitas kalian di platform tersebut, katakanlah dalam hal ini ROBD Global, itu mentor kalian, leader kalian dapat komisi dari semua aktivitas kalian di aplikasi tersebut, di platform tersebut, dengan rabat gacornya itu ya gitu. Jadi wajib dimintai pertanggungjawaban mentornya, kejar mentornya. Nah kalau ngeyel malah balik mengancam mentornya, laporkan ke Polda atau ke Polres, ke kepolisian, laporkan. Jangan lupa bukti aktivitas kalian di platform tersebut, dalam hal ini katakanlah ROBD Global, itu simpan baik-baik. Oke, itu menjadi bukti penguat nantinya. Dan kalau kalian gak berani sendiri melaporkan, buat sebuah paguyuban atau komunitas berdasarkan daerah kalian masing-masing. Ya, berdasarkan daerah kalian masing-masing, kumpulkan orang-orang yang benar-benar menjadi korban, real menjadi korban, bukan pura-pura korban. Oke? Dan itu bisa dipidana teman-teman ya. Leader ponzi itu bisa dipidana kalau korbannya melapor. Gitu. Oke? Jadi terus di sini ada lagi nih dari Ail Pasker LKS ya. Udah dibilangin skema ponzi itu bahaya, tetap masih pada ngotot. Giliran scam baru nangis minta solusi. Iya, itu siklusnya kayak gitu teman-teman ya. Nah bukannya apa-apa, sebetulnya dari awal tuh saya sudah kasih solusi. Solusinya apa? Solusinya hindari money game ponzi. Oke, karena semua yang diuntungkan di awal tidak akan sebanding dengan semua yang dirugikan di akhir. Gitu. Money game skema ponzi selalu menelan korban, entah itu disadari ataupun gak disadari. Khususnya untuk orang awam. Dari sepanjang saya membongkar investasi bodong, money game skema ponzi, itu ada loh diantaranya yang mengakhiri hidupnya. Itulah makanya saya katakan leader ponzi, mentor ponzi itu nggak punya hati nurani. Nggak punya hati nurani. Jujur saja. Ketika merekrut manis, ketika scam, melakukan penipuan aplikasinya, platformnya, kemana? Cuci tangan, bahkan mengaku sebagai korban juga. Gitu ya. Jadi itulah dunia investasi bodong teman-teman. Selalu ada pemelihara dan menjadi penikmatnya. Nah makanya saya nggak bosen-bosen gitu teman-teman, harap hati-hati. Hati-hati dengan investasi bodong platform skema ponzi seperti ROBD, Redford, dan yang lainnya. Modus-modus yang lain juga banyak, sewa mesin, sewa pembangkit listrik, pesanan fiktif, banyak teman-teman. Jadi jangan sampai kalian terjerumus. Kalau sudah sekali terjerumus, ada dua kemungkinan. Pertama, kalian akan menjadi bebek dungu, akan menjadi pemain ponzi selamanya gitu ya. Yang kedua, kalian akan merasa kena tipu gitu, akan kehilangan uang. Mudah-mudahan korban ROBD yang
orang awam itu sadar dan tidak terjerumus lagi di investasi bodong, money game, sama ponzi yang kali ini modusnya trading gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Semoga bermanfaat konten-konten saya, dan sekali lagi saya katakan ini ya, ROBD terbukti scam. Oke. Jadi semua komentar yang membuli saya itu hanyalah ya sampah gitu ya. Hanyalah artefak saja ya di komentar-komentar video saya. Gak ada gunanya itu, gak berarti apa-apa ketika aplikasinya scam. Video-video saya dibanding video-video saya yang membahas ROBD itu sampai sekarang masih ada. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.